Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kalian bisa mengisi presensi di link yang sudah Ibu share di kolom deskripsi ya. Jangan lupa isi terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu mengenai pasar dalam perekonomian. Oke, langsung saja. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas hari ini meliputi pengertian pasar, peran pasar, dan jenis-jenis pasar. Setelah Ibu membahas pengertian pasar, selanjutnya Ibu akan menghubungkan konsep ini dengan bagaimana pasar memengaruhi perekonomian. Terakhir, Ibu akan menerangkan berbagai jenis pasar berdasarkan output atau produknya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami konsep pasar, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan peran pasar dalam perekonomian, serta siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis pasar berdasarkan outputnya. Ibu akan mulai dengan penjelasan singkat tentang konsep pasar dan perannya dalam perekonomian, kemudian membahas jenis-jenis pasar. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu sudah membuat kuis untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari di video ini. Tapi tenang saja, Ibu sudah buat kuisnya seperti sedang bermain game online, jadi kalian bisa mengerjakannya seperti sedang bermain game. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang kalian lihat, terdapat dua gambar di samping yang menunjukkan bertemunya seorang penjual dan pembeli. Lalu muncul pertanyaan, apakah pasar hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli saja? Ibu beri waktu 3 detik untuk kalian jawab. 1, 2, 3. Oke, jawabannya tidak ya anak-anak. Pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, tetapi di dalamnya juga harus terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga menimbulkan sebuah transaksi. Mengapa sih Bu kita harus belajar tentang pasar? Nah, materi tentang pasar ini sangat penting karena pasar ibaratnya adalah jantung dari perekonomian. Dengan memahami konsep pasar, kalian akan lebih mengetahui bagaimana transaksi sehari-hari memengaruhi perekonomian. Jadi, mari kita pelajari lebih dalam. Nah, ternyata pengertian pasar itu bisa kita artikan dari dua aspek loh. Yang pertama, aspek tradisional. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Disebut juga pasar konkret. Contohnya yaitu pasar nyata yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, aspek modern. Aspek modern ini muncul akibat adanya pengaruh globalisasi. Pasar dalam aspek modern diartikan sebagai bertemunya kekuatan penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi, disebut juga pasar abstrak. Contohnya seperti e-commerce atau online store. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih peran pasar dalam perekonomian itu. Yang pertama, pasar berperan sebagai tempat distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua, pasar juga berperan sebagai tempat pembuat harga, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi. Persaingan di pasar mendorong para produsen untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat, efisiensi ekonomi. Pasar membantu menciptakan efisiensi ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling produktif. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan outputnya. Ada dua kategori utama yang perlu kita ketahui. Pertama, ada pasar persaingan sempurna, lalu yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Namun, di video ini Ibu akan fokus pada pasar persaingan terlebih dahulu ya. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mengontrol harga secara signifikan. Lalu yang kedua, barang yang dijual itu homogen, artinya tidak ada perbedaan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, tidak ada hambatan bagi penjual baru untuk masuk atau keluar pasar, sehingga persaingannya akan tetap sehat. Nah, pasar hasil pertanian adalah salah satu contoh nyata dari pasar persaingan sempurna, seperti yang bisa kalian lihat pada ilustrasi di samping ini.
Oke, kita sudah membahas jenis pasar persaingan sempurna. Untuk jenis pasar persaingan tidak sempurna seperti monopoli, oligopoli, dan monopolistik akan Ibu bahas pada video berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Jangan lupa kerjakan kuisnya yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.